Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Devani Yuniar Putri dengan NIM 2019 1050 1040 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang suatu aplikasi yang diperlukan dalam program studi perencanaan wilayah dan kota, khususnya dalam pembuatan suatu peta. Sebelumnya, apakah kalian tahu apakah itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang bercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Seiring berkembangnya waktu, peta digital semakin bisa kita jangkau dengan mudah daripada pada zaman dahulu kita harus survei langsung dengan menggunakan peta yang bercetak. Sebelum lanjut ke aplikasi, kita harus mengetahui apa itu data raster dan juga apa itu data vektor. Yang pertama, struktur data raster disebut juga dengan data grid. Data yang berwujud raster umumnya berasal dari citra digital seperti citra satelit hasil pengidaraan jauh. Dan raster dapat juga dari peta-peta hasil scanning maupun peta-peta hasil layout yang sudah disimpan dalam bentuk raster. Data raster juga dapat berasal dari proses-proses analisis tertentu dalam SIG, misalnya hasil interpolasi geostastik atau hasil konversi dari vektor menjadi data raster. Ciri utama dari data raster adalah seluruh bagiannya disusun atas bagian-bagian yang disebut dengan piksel. Piksel adalah suatu bangun grafis yang berbentuk kotak-kotak. Seperti piksel memiliki atribut numerik yang disebut nilai piksel. Oleh sistem grafis komputer, nilai-nilai piksel ini dirender menjadi warna sehingga dapat membentuk kenampakan tertentu. Jika kita memperbesar kenampakan suatu data raster, maka piksel-pikselnya dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya, kita bahas tentang data vektor. Struktur data vektor sangat berbeda dari model data raster. Vektor adalah suatu bangun grafis yang tersusun atas vertex. Vertex merupakan elemen titik yang membentuk gambar dan memiliki koordinat. Sehingga data vektor sebenarnya merupakan representasi data geografis dalam bentuk entitas koordinat. Data vektor umumnya berasal dari proses digitasi atau dari proses otomatis seperti hasil klasifikasi dan konversi raster atau vektorisasi otomatis atau sering disebut dengan auto vectorization. Oh ya, di dalam data vektor ada beberapa wujud, yaitu seperti titik atau node atau point. Yang kedua, garis atau arc atau line dan atau polyline. Dan yang ketiga, ada area atau region atau polygon. Titik atau node atau point disebut sebagai objek nol dimensi. Mengapa demikian? Karena titik hanya memiliki entitas posisi atau koordinat tanpa memiliki ukuran apa-apa. Data titik hanya diwakili oleh satu vertex. Objek yang dapat dipresentasikan dengan data titik umumnya merupakan objek-objek kecil yang cukup digambarkan sebagai identitas titik di atas peta. Misalnya, lokasi fasilitas publik seperti lokasi kantor polisi, atau dapat juga objek-objek besar yang ditampilkan pada peta berskala kecil, misalnya ibu kota provinsi pada peta berskala 1:1000 atau 1:1.000.000. Yang kedua, garis. Garis disebut juga objek satu dimensi, dikarenakan memiliki ukuran panjang. Data garis sekurang-kurangnya dibentuk oleh dua vektor atau dua titik koordinat, sehingga data garis sebenarnya merupakan titik-titik koordinat yang dihubungkan satu sama lain. Objek yang umumnya dipresentasikan dalam bentuk garis adalah objek-objek geografis yang berbentuk linier, misalnya jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan kabel listrik, aliran sungai, garis kontur, dan sebagainya.
Yang ketiga, area. Area atau poligon disebut sebagai objek dua dimensi dikarenakan memiliki ukuran luas, termasuk keliling atau perimeter. Mirip dengan garis, poligon sebenarnya juga merupakan titik-titik vertex yang dihubungkan. Akan tetapi, tidak membentuk poligon diperlukan kurang-kurangnya 3 titik koordinat, dan vertex awal dan vertex akhirnya merupakan titik yang sama, sehingga gambar yang terbentuk merupakan sebuah area yang tertutup. Masuk ke aplikasi ArcGIS. ArcGIS merupakan software berbasis Geographic Information System atau GIS yang dikembangkan oleh Esri. Produk utama ArcGIS terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ArcView, ArcEditor, dan ArcInfo. Pada versi terbarunya, ArcGIS memiliki beberapa fitur, yaitu yang pertama ada ArcMap, ArcGlobe, ArcCatalog, dan ArcScan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ArcMap. Apakah kalian sudah tahu apakah itu ArcMap? ArcMap yaitu aplikasi utama yang digunakan dalam pengelolaan data GIS. ArcMap memiliki kemampuan untuk visualisasi, editing, pembuatan peta tematik, pengelolaan data tabular, Excel. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi ArcGIS. Sebelumnya, untuk menginstal aplikasi ArcGIS sudah dapat diakses atau kita dapat mencarinya di link YouTube atau tutorial penginstalan ArcGIS. Di situ sudah diterangkan secara jelas dan sangat mudah untuk kita lakukan atau kita terapkan dalam laptop kita. Dan juga untuk bahan yang diperlukan dalam pembuatan peta sendiri yaitu ada SHP. SHP merupakan format data vektor yang digunakan untuk menyimpan lokasi dan atribut dalam fitur geografis. Format dari data vektor ini berisi data referensi geografis yang didefinisikan sebagai objek tunggal seperti jalan, sungai, landmark, maupun kode pos. Data fitur dan atribut akan disimpan dalam satu SHP. SHP dapat kita dapatkan dari data administrasi SHP di Google. Di situ kita dapat menemukan atau mendapatkan peta-peta daerah di Indonesia yang kita inginkan untuk kita buat di dalam ArcMap ini. Dan setelah kita menginstal ArcGIS dan kita telah mendownload SHP yang kita butuhkan, selanjutnya kita perlu membuka aplikasi ArcGIS, dan ini merupakan tampilan dari aplikasi ArcGIS. Yang pertama kita tekan black map untuk membuat peta kosong, klik OK. Selanjutnya kita pilih bentuk peta yang kita inginkan dengan cara klik file. Selanjutnya kita pilih page and print setup dan kita pilih portrait atau landscape. Kali ini kita menggunakan portrait dan kita klik OK. Dan apabila kita lihat dan apabila kursor kita gerakkan, maka angka-angka di bawah akan ikut berubah. Angka tersebut disebut juga dengan titik koordinat. Selanjutnya di sini ada tools-tools yang dapat kita gunakan dalam pembuatan peta. Yang pertama ada file, edit, view, bookmark, insert, selection, geoprocessing, customize, windows, help. Yang selanjutnya juga ada new. Pada new ini kita gunakan untuk membuat peta baru atau layar baru untuk membuat peta. Dan selanjutnya ada open, save untuk menyimpan peta yang sudah kita buat, dan print untuk mencetak peta yang sudah kita buat. Dan selanjutnya di sini ada cut untuk memotong bagian-bagian yang tidak kita inginkan. Dan di sini ada copy dan paste, dan di sini ada delete
Ini ada undo, redo, dan di sini ada add data. Add data ini digunakan untuk meng-add data dari SHP yang sudah kita download untuk kita masukkan ke dalam layer ArcMap ini supaya menjadi sebuah peta yang kita inginkan. Dan selanjutnya di sini ada editor toolbar, table of contents, katalog, search, arc toolbox, Python, model building. Dan di sini juga ada zoom in yang digunakan untuk memperbesar area-area peta yang kita inginkan dan agar terlihat lebih jelas. Dan ini zoom out untuk memperkecil bagian-bagian agar keseluruhan dari peta dapat kita lihat. Dan selanjutnya di sini ada pan. Ini untuk menggerakkan di mana bagian yang kita ingin lihat. Selanjutnya ada full extent, fix zoom in, fix zoom out. Dan di sini ada beberapa tools-tools yang dapat kita gunakan. Selanjutnya di table of content ini menyediakan layer-layer atau tempat untuk data-data yang ingin kita data-data atau bagian-bagian yang sudah kita masukkan ke dalam layer ini, peta ini. Selanjutnya kita coba untuk meng-add data. Kita pilih add data. Selanjutnya di sini ada SHP yang sudah saya download, kemudian kita masukkan ke dalam peta. Seperti ini. Oke. Ini juga kita bisa custom. Ingin kita seberapa? Apabila kita merasa itu terlalu kecil, kita bisa memperbesar dengan menggunakan zoom in seperti ini. Dan apabila sudah cukup, kita bisa menggerakkan peta tersebut dengan pan. Dan selanjutnya, apabila kita merasa peta ini kok warnanya monoton ya, kayak tidak bisa dibedakan, bagaimana untuk caranya membedakan warna-warna atau setiap wilayah-wilayah yang ada di peta tersebut? Caranya kita klik 2 kali di SHP yang kita sudah masukkan, kita tunggu, dan selanjutnya kita pilih simbologi, selanjutnya kita pilih kategoris, dan di sini kita pilih yang kabupaten. Selanjutnya kita pilih warna yang kita inginkan, misal ini. Selanjutnya kita klik add all values. Di sini sudah terdapat Aceh Barat, Aceh Barat Daya dengan warna-warna yang berbeda. Klik OK. Nah, selanjutnya warna peta sudah sesuai atau belum dengan yang kita inginkan. Apabila kita merasa belum, kita juga bisa untuk mengubah warna lagi sesuai keinginan kita. Misalnya kita menggunakan ini atau ini, klik OK. Nah, kan sudah sesuai dengan ini kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah Indonesia. Selanjutnya di sini kita bisa menggunakan katalog atau arc katalog di sini dengan SHP. Sebelumnya saya mau zoom wilayah Kabupaten Jember. Nah, setelah sudah, kita bisa kembali ke art katalog dengan menggunakan SHP yang sudah kita download. Kita tunggu untuk memasukkan. Di sini ada administrasi, irigasi, jalan, jembatan, kabel listrik, kantor pos, banyak sekali ya, sungai. Kita coba masukkan ke dalam peta. Di sini kita zoom untuk wilayah Kabupaten Jember. Di sini sudah terlihat sungai.
dengan menggunakan simbol-simbol seperti ini. Kita juga bisa mengganti warna, misal kita pakai warna putih. Oke, ini data dari Sungai LN Kabupaten Jember. Selanjutnya, apabila kita sudah merasa cukup atau kita sudah merasa pembuatan petanya sudah cukup, kita bisa memperkecil untuk melihat hasil dari peta yang kita buat. Dan selanjutnya, kita dapat menyimpan dengan mengklik Save Ctrl S. Kita pilih tempat untuk menyimpannya dan kita ganti nama Peta Indonesia. Oke, kita save. Dan itu peta sudah tersimpan. Dan sekian video tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.